Fakultas Kedokteran Universitas Jember menggandeng RSUD Waru Pamekasan Madura dan Fatayat Nahdlatul Ulama dalam giat bakti sosial Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-Langit dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang diselenggarakan di RSUD Waru Pamekasan Madura. Dr. Ulfa Elviah MKes SP BPRE, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember memimpin langsung kegiatan operasi tersebut. Dalam sambutannya, dirinya mengatakan, langkah sosial untuk menekan terjadinya kelainan pada anak, utamanya kasus bibir sumbing, perlu melibatkan banyak pihak. Pasalnya, bibir sumbing pada anak bukan hanya karena faktor fisik saja, melainkan dorongan psikologis anak memerlukan terapi pasca operasi. Pasca operasi, menurutnya banyak hal yang harus dilatih pada anak agar supaya mereka melatih otot bibirnya agar berfungsi sebagaimana mestinya. Hal itu perlu terapi khusus yang tentunya peran orang tua sangat diperlukan. Kalian jangan pernah malu, karena kalau malu maka anak-anak ini tidak bisa berkembang dengan baik. Maka berilah kesempatan mereka juga untuk bisa beraktivitas sehingga kita bisa mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak-anak ini. Kegiatan ini saat ini, pagi hari ini adalah fokus pada penanganan, sungguhnya dengan melakukan tindakan operasi. Tetapi yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui dan mungkin pihak rumah sakit dan seluruh yang hadir di sini bahwa kejadian sumbing bibir dan langit-langit ini harus kita cegah. Tidak cukup sampai di sini saja. Yang pertama adalah kita mencegah bagaimana supaya kejadian ini tidak terjadi dengan menyiapkan calon ibu itu yang sehat begitu. Selama hamil sebaiknya mengkonsumsi makanan yang adekuat dan nutrisinya mencukupi, terutama pada 3 bulan pertama. Karena kelainan ini terjadi akibat gangguan pembentukan wajah pada 3 bulan pertama. Oleh karena itu, pemberian nutrisi yang baik itu perlu diperhatikan. Sehingga saya berharap bahwa semua pihak, terutama keluarga inti dari ibu-ibu yang hamil itu benar-benar memperhatikan kesehatan ibu hamil. Ya. Kalau bisa bapaknya jangan merokok, gitu. Uang rokoknya buat beli susu, buat beli makanan yang sehat untuk ibu-ibunya, ya. Sehingga kejadian ini bisa dikurangi karena dari hasil penelitian dan observasi kami, hampir setiap hari itu dari sekian ribu kelahiran itu ada satu yang lahir dengan sumbing bibir dan langit-langit. Dan yang kedua, kelainan ini bersifat menurun, Bapak Ibu, tetapi bisa dicegah. Cara mencegahnya gimana? Tadi dengan gizi yang baik, dengan kontrol selama kehamilan yang baik, kita bisa mendeteksi dini adanya kelainan, sehingga walaupun punya keturunan yang sumbing ini bisa kita cegah gitu dengan pemberian nutrisi yang baik. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian ada keluarga yang sumbing, nanti bisa kita cegah dengan pemberian nutrisi. Dan insya Allah ikhtiar yang adik buat, yang kuat sekali akan dibantu dengan doa, insya Allah kejadian itu bisa kita cegah. Ya. Lakukan itu secara terus-menerus, insya Allah itu akan lebih baik bicaranya. Ya, seandainya itu pun ada sengau atau sengsengnya itu ada, itu tidak terlalu kelihatan. Mereka masih normal, sehingga itu juga akan mempengaruhi efek psikologisnya. Kenapa? Karena dia tidak malu, dia komunikasi dengan temannya enak, dengan keluarganya. Yang sering saya alami, yang sering dibingungkan persoalannya adalah sering anak-anak itu tidak mau sekolah karena dia merasa berbeda dalam bicara. Nah ini tugas yang penting dan cukup berat, ya. Bapak Ibu, jadi mohon nanti dibantu setelah tindakan apa yang kami lakukan ini bisa ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan seperti tadi. Lalu dirinya berharap program bakti sosial tersebut juga harus berkelanjutan. Sebab menurutnya mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hidup seperti layaknya anak pada umumnya. Pada kesempatan terpisah, Dr. Nanang Suyanto, Direktur RSUD Waru Pamekasan mengatakan, bakti sosial tersebut pertama kali dilakukan di Pamekasan. Kegiatan tersebut menurutnya sangat membantu RSUD Waru dalam hal membangun trust dengan masyarakat. Lalu dirinya menambahkan, pada kegiatan bakti sosial kali ini sedikitnya 10 orang pasien yang akan dilakukan tindakan operasi secara gratis, mulai dari balita hingga remaja. Ya, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada tim operasi bibir sumbing dan langit-langit dari Fakultas Kedokteran Negeri Jember yang berkenan untuk melakukan baksos bekerja sama dengan Fatayat NU dan Rumah Sakit Waru untuk melakukan operasi kepada adik-adik atau anak-anak yang menderita
kelainan bibir sumbing dan langit-langit yang ada di wilayah pantai utara Pamekasan ini. Bibir sumbing dan langit-langit ini sangat penting untuk dikoreksi atau direhabilitasi secara dini. Demi apa? Demi fungsi sosial dari adik-adik itu, kemudian fungsi bicaranya, fungsi pernapasan, fungsi pencernaan, terutama dalam hal menelan. Karena dengan adanya kelainan itu sangat mengganggu, yang dampaknya ke depan bisa menjadi anaknya itu kesulitan untuk mendapatkan gizi yang adekuat, sehingga berimbas menjadi kurang gizi. Bahkan kalau masih kecil bisa menjadi yang katanya stunting. Salah satu penyebab stunting ya karena kelainan genetik yang menyebabkan timbulnya bibir sumbing atau langit-langit tadi. Terus terang ini yang pertama kali dilakukan kegiatan baksos operasi bibir sumbing dan langit di Rumah Sakit Umum kami dari Waru ini, dan kami sangat berterima kasih. Semoga kedepannya banyak warga terutama di wilayah Pantura Kabupaten Pamekasan ini yang mempunyai anak atau adik yang menderita kelainan gigi bibir sumbing dan langit-langit tadi untuk bisa diobati atau diterapi sehingga masa depannya ini bisa berlangsung dengan baik. Dan tentunya ini membutuhkan kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di masyarakat, baik itu dari puskesmas, dari ormas, dari tokoh masyarakat, karena mereka itu yang ada di wilayah yang tahu persis di mana ada kasus-kasus bibir sumbing dan lain-lain. Sehingga diharapkan dengan kerjasama ini mereka minimal punya data kelainan bibir sumbing, bibir langit-langit ini siapa saja, sehingga kalau sudah berkumpul kita bisa usahakan mengajukan kepada semacam organisasi atau LSM bergerak di bidang pemberdayaan dan kesehatan ini bisa kita ajukan untuk dilakukan kegiatan operasi. Dan kalau bisa dilaksanakan di rumah sakit kami yang dari segi geografis lebih dekat dengan mereka, tentunya akan lebih enak ya. Tidak harus ke kabupaten, di kota kabupaten yang jaraknya sekitar 40 sampai 50, hingga mereka mungkin kadang-kadang repot untuk ingin, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan mereka menunda-menunda. Kalau bisa dilakukan di Rumah Sakit Waru ini akan memperpendek akses. Jadi mempermudah mereka mau ditengok kapanpun bisa, koordinasi atau konsultasi pasca operasinya juga gampang. Karena di sini kami pun juga punya dokter bedah yang nanti pasca operasi mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk bagaimana memonitor kondisi pasca operasinya. Istitosa, salah satu peserta baksos tersebut mengungkapkan dirinya telah menjalani operasi keempat kalinya dengan kondisi saat ini terlihat sempurna. Namun menurutnya masih terkendala faktor suara dan gimmick ketika bicara. Sudah berapa kali operasi bibir sumbing? Sudah 4 kali. Sudah 4 kali. Apa perbedaan yang sudah nampak gitu ya? Kalau dulu di sini tuh nggak ada ini. Musinya kelihatan kan. Terus setelah operasi alhamdulillah udah seperti ini. Ya nggak mendingan. Nah, kalau yang sekarang apa sih yang diinginkan oleh Mbak Istitoah? Suara gimana ya? Pengen normal gitu. Oh, pengen. Apa sih yang mendorong Mbak Istitoah untuk ikut gitu ya? Untuk ikut memulihkan kembali kondisi gitu ya? Ya karena malu sama teman-teman, ya sama banyak orang. Kadang banyak yang kalau saya ngomong gitu kan, kadang banyak yang niru-niruin. Ya, gitu. Harapannya gimana Mbak ke Ya, depan? harapannya bisa ngomong normal seperti yang lain. Hadir kala pembukaan bantuan sosial tersebut diantaranya Dr. Ulfa Elviah MKes SP BPRE, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Dr. Nanang Suyanto, Direktur RSUD Waru Pamekasan,
Halimatus Sa'diyah, Ketua PAC Fatayat NU Waru Pamekasan, Ketua PCNU Pamekasan, serta Muspika Kecamatan Waru.